Apa yang kamu bayangkan jika kamu mendengar nama negara Malaysia? Yap, Malaysia merupakan negara tetangga yang letaknya berbatasan dengan Indonesia. Malaysia juga memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. 62% masyarakatnya adalah bumi putra, alias gabungan dari suku Melayu, orang asli, Dayak, dan anak negeri. Sedangkan suku lainnya didominasi oleh suku Tionghoa dan India. Pada tahun 2003, warga Malaysia digegerkan dengan berita hilangnya seorang wanita berdarah Tionghoa secara misterius. Kemudian disusul berita ditemukannya mayat wanita yang sudah menjadi arang. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Apakah penyebab hilangnya wanita itu? Simak beberapa fakta yang berhasil Nisa dapatkan. Wang Lijuan Kenny Ong, atau yang dalam kasus ini kita sebut Kenny Ong, adalah seorang wanita Tionghoa berdarah campuran Malaysia yang cantik dan sukses. Ia lahir di Perak, Malaysia pada tanggal 18 Juli 1974. Kenny Ong tinggal bersama keluarga kecilnya yang terdiri dari ayah yang bernama Wang Meizong, ibu yang bernama Bali, dan memiliki dua orang adik perempuan yang bernama Wang Lixian Ong Li Cheng dan Wang Lian Ong Li Xian. Kenny Ong dikenal sebagai orang yang baik, pintar, patuh, dan berbakti kepada orang tuanya. Ia bekerja sebagai analis teknologi informasi di sebuah perusahaan yang sangat baik di Los Angeles, Amerika Serikat. Di sana ia bertemu dengan seorang pria tampan keturunan Tionghoa Amerika bernama Wang Yitian Brandon Ong di sebuah ruang observasi. Pada tahun 2001, mereka memutuskan untuk menikah. Dan setelah menikah, keduanya menjalani kehidupan yang bisa dikatakan sangat bahagia. Mereka memiliki masa depan keluarga yang cerah dengan penghasilan keduanya yang tinggi. Namun sungguh disayangkan, pernikahan mereka tidak berjalan lama. Karena 2 tahun kemudian, kabar menghilangnya Kenny Ong menggegerkan warga Malaysia. Kasus ini dimulai pada akhir tahun 2003. Kenny Ong yang pada saat itu tengah bekerja, mendapat kabar dari orang tuanya di Malaysia bahwa sang ayah didiagnosa menderita sebuah kanker langka. Kenny yang telah mendengar kabar tersebut memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan akan pulang ke Malaysia untuk merawat sang ayah. Pada tanggal 1 Juni 2003, Kenny Ong pulang ke Malaysia menaiki pesawat dari Amerika Serikat. Sesampainya di Malaysia, ia langsung mendampingi ayahnya untuk operasi dan pemulihannya. Bersyukur operasi berjalan lancar dan Kenny dapat bernafas lega. Setelah 10 hari lamanya ia mendampingi sang ayah di Malaysia, melihat kondisi sang ayah berangsur pulih dan membaik, Kenny memutuskan kembali ke Amerika untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia dijadwalkan melakukan penerbangan pada tanggal 14 Juni 2003. Namun siapa sangka, sehari sebelum ia kembali ke Amerika Serikat, sebuah kejadian tragis menimpanya. Pada tanggal 13 Juni 2003, keluarga dan teman dekat Kenny Ong mengadakan makan malam perpisahan di sebuah restoran. Karena keluarganya menyadari setelah Kenny kembali ke Amerika, menjadikan hal yang sulit bagi mereka untuk dapat berkumpul bersama. Mereka memesan meja di sebuah restoran mewah yang berada di pusat perbelanjaan Bangsar, Kuala Lumpur. Pada pukul 8 malam, Kenny tiba di basement parkiran mobil dan bergegas menuju restoran bersama sang ibu. Di tengah perjalanan menuju restoran, Kenny baru ingat bahwa ia lupa untuk membawa karcis yang tertinggal di dalam mobil. Ia mengatakan kepada ibunya kalau ia bisa mengambil karcisnya saat akan pulang nanti, dan mereka melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di restoran, Kenny, keluarga, serta teman dekatnya menghabiskan waktu untuk saling bertukar kabar dan mengobrol, seolah melepas rindu karena sudah sekian lama tidak bertemu. Namun di tengah perbincangan mereka, Kenny merasa kasihan melihat ibunya yang mulai mengantuk. Akhirnya ia memutuskan untuk mengantar ibu dan adik-adiknya untuk pulang terlebih dahulu. Lalu Kenny akan kembali lagi ke restoran tersebut dan berkumpul lagi bersama teman-temannya. Kenny meminta ibu dan adik-adiknya untuk menunggu di lobi lantai 1. Sementara ia turun ke lantai basement untuk mengambil mobil. Namun setelah 20 menit ibu dan adiknya menunggu, Kenny tidak kunjung datang. Akhirnya ibu dan adiknya memutuskan untuk menyusul Kenny ke lantai basement. Mereka berkeliling di basement untuk mencari Kenny. Namun mereka merasa bingung karena tidak melihatnya. Bahkan mobil yang dikendarainya pun tidak ada. Adik Kenny mencoba untuk menghubungi kakaknya, namun tidak ada jawaban.
Saat kedua kalinya ia menelepon sang kakak, panggilan telepon tersebut justru terhubung ke pesan suara. Sang ibu yang merasa panik langsung menghubungi teman-teman Kenny yang ada di restoran untuk menanyakan apakah Kenny ada di sana. Namun teman-teman Kenny memberitahu bahwa Kenny tidak ada di sana. Mengetahui hal itu, teman-teman Kenny mengajak ibu dan adik Kenny untuk mendatangi kantor pemantauan CCTV. Betapa terkejutnya mereka saat melihat rekaman CCTV yang berada di layar monitor. Mereka melihat Kenny Ong datang ke garasi bawah tanah. Ketika dia sedang mencari karcis parkir di dalam mobilnya, ia diculik oleh seorang pria tidak dikenal. Setelah itu pria tersebut langsung mengendarai mobil Kenny keluar dari parkiran basement dan merusak tiang lift. Dari rekaman CCTV yang didapatkan, terlihat mobil Kenny dikendarai oleh seorang pria dengan Kenny yang duduk meringkuk di sebelahnya. Namun karena kondisi dalam basement yang gelap, membuat pihak keamanan tidak dapat mengidentifikasi penculiknya. Mengetahui hal ini, teman-teman Kenny segera melaporkan hal tersebut ke kantor polisi. Dan sungguh disayangkan, 2 hari berikutnya keluarga Kenny dan pihak kepolisian tidak menemukan tanda-tanda apapun. Membuat pihak keluarga Kenny merasa perlu untuk mengajak orang banyak agar ikut membantu proses pencarian ini. Akhirnya mereka memasang iklan di media tentang hilangnya Kenny Ong. Ayah Kenny juga menawarkan hadiah berupa uang bagi siapapun yang dapat menemukan Kenny sebesar Rp10.000. Sekitar pukul 7 malam, pada tanggal 15 Juni 2003, polisi menemukan sebuah mobil bercat biru tua yang ditinggalkan di sebuah kawasan industri di Kuala Lumpur. Mobil tersebut mirip sekali dengan mobil milik Kenny Ong yang hilang. Pihak kepolisian tidak dapat mengidentifikasi kepemilikan atas mobil tersebut di sistem komputer yang mengakibatkan pencarian Kenny ditunda selama 2 hari. Akhirnya 2 hari kemudian, pihak kepolisian berhasil mencocokkan plat mobil tersebut, bahwa mobil yang terparkir di sana adalah benar mobil milik Kenny Ong. Pihak kepolisian mencoba mencari barang bukti yang mungkin tertinggal di dalam mobil. Mereka menemukan sebuah sepatu hak tinggi yang berlumuran darah dan pada kursi belakang terdapat genangan darah. Ban depan kanan juga rusak total yang diduga Kenny diserang secara seksual. Pada tanggal 17 Juni 2003, 4 hari setelah hilangnya Kenny Ong, seorang manajer konstruksi yang pada saat itu berada di sisi jalan yang hanya berada 2 km dari tempat mobil itu ditemukan, ia mencium bau yang sangat tidak sedap keluar dari parit. Dan ternyata bau yang menyengat itu berasal dari tubuh manusia yang sudah hangus terbakar. Karena saat itu berita hilangnya Kenny Ong sudah terkenal di Malaysia, manajer tersebut memikirkan kemungkinan jasad yang ia temukan adalah Kenny Ong yang hilang dan melaporkannya ke polisi. Tidak memerlukan waktu lama, pihak kepolisian mendatangi tempat yang dimaksud oleh si manajer. Mereka menemukan sebuah jasad yang sudah hangus terbakar dan di atas tubuhnya terdapat 2 buah ban berisi semen, yang menunjukkan bahwa kejahatan ini adalah kejahatan yang disengaja. Saat pihak keluarga melihat jasad tersebut, adik Kenny Ong mengakui bahwa celana jeans yang dipakai oleh jasad tersebut sama seperti jeans miliknya yang ia pinjamkan ke Kenny untuk dipakai. Ia dapat mengenalinya karena bagian bawah dari jasad tersebut tidak semuanya terbakar. Mengetahui kabar duka yang datang dari istrinya, suami Kenny datang ke Malaysia dengan membawa catatan gigi milik Kenny Ong dari Amerika Serikat. Dan setelah melalui proses identifikasi, catatan gigi tersebut sama dengan catatan gigi pada jasad yang ditemukan, yang menyimpulkan bahwa jasad tersebut adalah benar jasad dari Kenny Ong yang menghilang. Setelah kejadian ini, pihak kepolisian segera membentuk sebuah tim pencarian untuk mencari siapa pembunuh di balik kasus Kenny Ong. Hasil pemeriksaan forensik dari tubuh Kenny, kematiannya disebabkan karena sesak napas. Pihak pemeriksa juga menemukan air mani pria di tubuhnya yang menandakan bahwa Kenny diperkosa sebelum meninggal. Pihak forensik mencoba untuk mengekstrak DNA dari pembunuh yang ditemukan di tubuh Kenny. Namun karena kurangnya database DNA di Malaysia pada saat itu, mereka tidak dapat mengidentifikasi siapa pembunuhnya. Pihak kepolisian yang pada saat itu sudah merasa bingung dalam mencari pembunuhnya, mencoba untuk menelepon ke handphone milik Kenny Ong yang pada saat itu hilang. Namun mereka sangat terkejut karena seorang pria menjawab panggilan tersebut dari handphone milik Kenny Ong.
Pihak kepolisian mengira bahwa pembunuhnya secara tidak sengaja yang menjawab panggilannya. Namun setelah berbincang di telepon, pria tersebut adalah seorang supir van bernama Azizan Ismail. Ia menjelaskan bagaimana kronologi handphone milik Kenny bisa berada di tangannya. Azizan menceritakan bahwa di pagi hari pada tanggal 13 Juni 2003, ia berkendara melewati jalan dekat dengan lokasi ditemukannya jasad Kenny Ong. Karena kursi mobil yang ia duduki rusak, ia berhenti sebentar di dekat mobil milik Kenny untuk mencari sebuah kayu yang dapat ia duduki untuk menopang tubuhnya. Ia melihat seorang wanita tanpa busana yang duduk di kursi belakang dengan seorang pria yang duduk di kursi depan. Karena Azizan merasa mereka adalah sepasang kekasih, akhirnya ia tidak menghiraukannya. Dan tidak lama kemudian ia pergi melanjutkan perjalanannya. Setelah ia selesai bekerja dan bergegas kembali ke rumah, ia melihat mobil milik Kenny masih terparkir di sana. Ia berhenti dan membuka pintu mobil untuk melihat keadaan di dalamnya. Namun mobil tersebut sudah kosong dan ia melihat sebuah tas dan handphone di kursi belakang. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tas dan handphone tersebut lalu menjualnya bersama kedua temannya. Saat itu Azizan dan kedua temannya ditangkap karena tuduhan pembunuhan terhadap Kenny Ong. Namun tuduhan tersebut tidak terbukti karena mereka menceritakan kisah yang sebenarnya. Saksi mata kali ini datang dari seorang petugas patroli jalan bernama Raffi Chandra. Ia menceritakan pada tanggal 13 Juni 2003 sekitar pukul 11 malam, ia berpatroli bersama rekan-rekannya. Ia melihat sebuah mobil biru yang terparkir di pinggir jalan. Merasa itu merupakan hal yang wajar, ia melanjutkan patrolinya. Namun saat ia kembali melewati jalan tersebut, ia melihat mobil tersebut masih terparkir di sana. Petugas ini memutuskan untuk turun dan mengetuk jendela mobil, namun orang yang berada di dalamnya hanya menurunkan setengah dari jendelanya. Ia melihat seorang pria Malaysia dan di sebelahnya adalah seorang wanita Tionghoa. Karena terlihat sedikit mencurigakan, petugas tersebut meminta kartu tanda pengenal mereka. Tetapi wanita di sebelahnya membuat gerakan aneh kepada si petugas. Ia meletakkan kedua tangan di dadanya seperti memohon pertolongan dan membuat petugas patroli tersebut merasa bingung. Namun saat pria di sebelahnya melihat ke arahnya, wanita itu langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Merasa lebih mencurigakan, petugas patroli meminta mereka untuk keluar dari mobil untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Saat si wanita hendak membuka pintu dan keluar dari mobil, pria di sebelahnya mencegah si wanita untuk keluar dan dengan lantang meneriaki petugas bahwa ia bukanlah petugas patroli, melainkan pencuri yang menyamar. Setelah itu ia menutup jendela dan bersiap untuk kabur. Mengetahui mobil tersebut akan kabur, petugas segera mengeluarkan pistol dan menembakkan 2 peluru ke ban mobil tersebut. Namun sungguh disayangkan, mobil tersebut berhasil kabur. Beruntung petugas sudah memegang kartu identitas dari kedua orang itu. Mereka adalah orang Malaysia bernama Ahmad Najib bin Aris dan wanita Tionghoa bernama Wang Li Juan Kenny Ong. Setelah kejadian ini, pihak kepolisian segera mencari latar belakang dan tempat tinggal dari Ahmad Najib bin Aris. Diketahui ia adalah seorang pria berusia 27 tahun yang bekerja sebagai administrator di sebuah perusahaan pembersih pesawat. Ia memiliki seorang istri yang bekerja sebagai pegawai bank senior dan memiliki seorang anak berusia 3 tahun, dan saat itu istrinya sedang hamil 3 bulan. Setelah mengetahui latar belakang keluarga Ahmad Najib, pihak kepolisian berupaya untuk mengikuti gerak-geriknya lalu menangkapnya. Pada pukul 4 pagi tanggal 20 Juni 2003, polisi berhasil menangkap Ahmad Najib saat ia turun dari taksi dan akan menuju rumahnya. Ketika polisi menangkapnya, ia sama sekali tidak memberikan perlawanan. Wajahnya terlihat ramah, bahkan ada senyum tipis di wajahnya. Sama sekali tidak mencerminkan sosok seorang pembunuh keji. Teman-teman dan keluarganya tidak percaya bahwa Ahmad Najib merupakan pelaku pembunuhan di balik kasus kematian Kenny Ong. Di mata kerabatnya, Ahmad Najib merupakan orang yang baik dan suka menolong. Bahkan ia sering membantu di gereja dan tidak pernah melakukan hal buruk. Pihak kepolisian mengeluarkan surat penggeledahan di rumah Ahmad Najib untuk mencari barang bukti. Dan ditemukan sebuah celana dan jaket jeans biru yang terdapat noda darah. Dengan bukti yang ditemukan ditambah kartu tanda pengenal yang sudah berada di tangan petugas kepolisian,
Ahmad Najib tidak dapat menyangkalnya lagi bahwa ialah pembunuh dari kematian Kenny Ong. Pada hari kejadian, Ahmad Najib menculik Kenny Ong di tempat parkir, lalu pergi dengan mengendarai mobil milik Kenny. Ia mengemudikan mobil Kenny ke tempat terpencil, lalu memperkosa Kenny Ong di dalam mobil. Kenny hanya berani memberi isyarat minta tolong secara diam-diam kepada polisi yang berpatroli, karena Ahmad Najib telah mengancamnya. Keesokan paginya, Ahmad Najib berpindah tempat dan memperkosa Kenny Ong untuk kedua kalinya. Setelah melancarkan aksinya, ia menikam perut Kenny dengan pisau, yang menyebabkan banyak darah menggenang di kursi belakang. Ahmad Najib yang pada saat itu mengaku merasa bingung, ia ingin menyingkirkan Kenny Ong yang pada saat itu sedang sekarat. Sebelum fajar, ia menggendong Kenny untuk keluar dari mobil lalu mendatangi sebuah lokasi konstruksi. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan tubuh Kenny Ong ke sebuah parit, tidak jauh dari sisi jalan yang kedalamannya cukup dalam. Selanjutnya ia melipat tangan Kenny Ong di dadanya dan menaruh 2 ban berisi semen di atas tubuh Kenny Ong. Saat itu Kenny Ong masih hidup, namun ia tidak memberikan perlawanan dan juga tidak menangis. Keesokan harinya, berita hilangnya Kenny Ong sudah diterbitkan di surat kabar dan media lainnya. Merasa takut kejahatannya terbongkar, ia pergi membeli 2 jerigen bensin lalu mendatangi lokasi tempat ia meninggalkan Kenny. Sesampainya di sana, ia melihat Kenny sudah meninggal dunia. Ia segera menyiram bensin ke tubuh Kenny lalu membakar jasadnya. Ia berpikir dengan membakar tubuh Kenny akan menghilangkan bukti dari kejahatan yang ia lakukan. Pada tanggal 23 Februari 2005, setelah melakukan uji coba 52 hari, akhirnya hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ahmad Najib karena pembunuhan dan 20 tahun penjara karena penyerangan seksual. Dan ia juga dijatuhi hukuman 10 cambukan. Hukuman ini ditetapkan berdasarkan sejumlah bukti fisik dan kesaksian dari puluhan saksi dan keterangan dari pihak penuntut dan pembela. Mengetahui vonis hukuman yang diberikan, Ahmad Najib menerima keputusan yang ditetapkan pengadilan. Namun ia tetap akan mengajukan banding atas vonis hukuman yang ia terima. Namun pada tahun 2007, pihak pengadilan menolak bandingnya. 2 tahun kemudian di tahun 2009, Ahmad Najib menulis sebuah surat untuk memohon belas kasihan. Ia ingin mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, tetapi permintaannya juga ditolak. Pada tanggal 23 September 2016, 13 tahun setelah kematian Kenny Ong, Ahmad Najib dikabarkan meninggal dunia setelah menerima hukuman gantung. Beberapa dari warga Malaysia merasa hukuman gantung ini tidak perlu diberikan, mengingat pihak kepolisian belum mengetahui motif di balik pembunuhan yang ia lakukan. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian hukuman gantung perlu dilakukan untuk kasus serupa? Ataukah penjara seumur hidup sudah cukup diberikan bagi pelakunya? Setelah kasus ini terjadi, pihak keamanan di pusat perbelanjaan Malaysia meningkatkan sistem keamanannya. Bahkan mereka menambahkan beberapa CCTV di titik tertentu lantai basement. Namun yang perlu kita ingat, upaya tersebut hanya membantu mencegah kejahatan yang terjadi, tidak untuk mencegah pelaku melakukan kejahatannya. Semoga keluarga, kerabat, dan suami dari Kenny Ong dapat menjalani kehidupan yang normal kembali. Tetap waspada dan hati-hati dimanapun kalian berada, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.